Selamat pagi Teh. Pagi. Perkenalkan saya Bidan Munda yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Teh? Bulan depan saya mau nikah ya Bu. Jadi saya pengen dapat informasi tentang persiapan nikah tuh apa aja. Jadi persiapan nikahnya ya. Nah, punten calon suaminya ada di mana? Lagi kerja nggak bisa libur. Kerja. Berarti nanti kesini ya. Iya. Jadi kan Teteh tadi nanya persiapan apa aja yang diperluin sebelum menikah ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu. Yang pertama, nanti saya akan anamnesa Teteh. Data subjektifnya meliputi biodata. Yang pertama nama Teteh, usia, suku, pendidikan, pekerjaan, alamat, agamanya, ya. Lalu nanti saya juga akan menanyakan keluhan Teteh. Yang ketiga, riwayat menstruasi Teteh. Pertama kali haidnya di usia berapa, jumlah haid, berapa kali ganti pembalut, lalu apakah ada keputihan, siklus haidnya sebulan atau lebih. Yang keempat, saya menanyakan riwayat penyakit atau kesehatan Teteh dan keluarga, meliputi diabetes, HIV/AIDS, asma, hipertensi, jantung, dan hepatitis. Selanjutnya juga saya akan menanyakan tentang punten ya Teh, apakah Teteh sebelumnya sudah pernah nikah? Belum. Berarti pernikahan yang pertama ya. Selanjutnya juga saya akan menanyakan keadaan psikososial Teteh, lalu pola kebiasaan sehari-hari yang meliputi pola nutrisi, pola eliminasinya, BAK, BAB, pola aktivitas, pola istirahat, lalu pola personal hygiene. Selanjutnya juga nanti saya akan menanyakan pola kebiasaan sehari-hari Teteh, seperti merokok, minum jamu-jamuan, punten ya Teh, alkohol, obat-obatan yang sedang dikonsumsi, teh atau kopi ya. Lalu selanjutnya apakah Teteh pernah mengetahui atau pernah konsumsi tablet tambah darah atau asam folat ya. Setelah dilakukan anamnesa, nanti saya akan melakukan pemeriksaan umum Teteh, meliputi keadaan umum, kesadarannya ya, lalu pemeriksaan tanda-tanda vital dari tekanan darah, nadi, suhu, respirasi. Lalu selanjutnya nanti saya akan melakukan pemeriksaan antropometri, meliputi berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas Teteh ya, lalu akan dihitung nanti IMT-nya. Setelah itu dilakukan, baru nanti di akhir saya akan melakukan konseling pranikah ya. Apakah Teteh setuju atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya melakukan tindakannya? Nggak ada. Nggak ada ya? Setuju. Jadi sudah setuju. Jika setuju, ini tolong ditandatangani dulu inform konsennya atau lembar persetujuan tindakan, diisi nama, usia, alamat, lalu tanda tangan dan nama jelas ya Teh. Di sini yang pertama saya akan melakukan anamnesa dulu ya Teh ya. Punten, Teteh namanya siapa? Zalina. Teteh Zalina. Usianya Teh? 26 tahun. 26 tahun. Sukunya? Sunda. Suku Sunda. Agamanya Teh punten? Islam. Agama Islam. Pendidikannya? SMK. SMK. Pekerjaannya? Karyawan. Swasta. Karyawan swasta ya? Ya. Alamatnya di Di Gang Bengkong. RT RW-nya? 1 RW 1. RT RT 1 RW 1. Oke, selanjutnya apakah Teteh ada keluhan? Nggak ada sih. Nggak ada. Berarti sekarang dalam keadaan sehat ya? Sehat. Nggak ada keluhan dalam keadaan
Nah, Teteh ini nikahnya kira-kira kapan? 6 minggu lagi. Oh, 6 minggu Kira. lagi. Berarti sebulan lebih ya? Oke. Untuk riwayat menstruasi Teteh pertama kali haid di usia berapa? 14 tahun. 14 tahun. Siklus haidnya sebulan, 28 hari atau lebih? 28 hari. 28 hari. Lama haidnya 7 harian. 7 hari. Untuk berapa kali ganti pembalut? 3-4 kali sehari. Dalam sehari ya? Hmm. Punten ya Teh, apa Teteh mengalami keputihan? Tidak ada. Tidak ada. Untuk riwayat penyakit Teteh, punten ya, apakah Teteh pernah dulu atau misalkan saat ini sedang menderita penyakit diabetes atau gula? Tidak ada. Tidak ada. HIV/AIDS, punten ya Teh, penyakit menular? Tidak ada. Tidak ada. Asma, sesak napas? Tidak ada. Hipertensi atau tekanan darah tinggi? Tidak ada. Tidak ada. Untuk jantung? Tidak ada. Hepatitis? Tidak ada. Kalau untuk riwayat penyakit keluarga Teteh, apakah pernah menderita penyakit diabetes? Tidak ada. Tidak. HIV? Tidak ada. Asma? Tidak ada. Hipertensi? Tidak ada. Jantung? Tidak ada. Hepatitis? Tidak ada. Tidak ada. Punten ya Teh, berarti ini riwayat pernikahan yang pertama kali ya? Ya, yang pertama. Pertama kali. Lalu untuk keadaan psikososial Teteh, apakah sekarang sedang cemas atau sedih? Tidak. Tidak. Untuk pola kebiasaan sehari-hari Teteh, untuk pola nutrisinya makan berapa kali sehari? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Untuk jenis makanan yang dikonsumsi, apakah pola makanan gizi seimbang? Ya, ada nasinya, sayur sama lauk. Ada nasi, sayur, lauk. Apakah itu konsisten? Iya. Konsisten ya. Untuk minum air putihnya berapa kali sehari? Kalau minum air putih cuma 7 gelas kalau nggak salah. 7 gelas kecil, sedang atau yang rada besar? Yang sedang. Yang sedang. Untuk konsumsi makanan mie, apakah sering? Jarang. Jarang ya. Mie jarang. Kalau misalkan makanan berlemak, gaji, bakso-baksoan gitu, Paling ya seminggu sekali gitu ya. jarang juga termasuknya ya. Ah, Untuk pola eliminasi Teteh, buang air kecil itu berapa kali sehari? ada 8 kali. 8 kali sehari. Warnanya itu jernih, kuning muda atau Agak kuning. kuning? Untuk BAB-nya berapa kali sehari? Sehari sekali. 1 hari sekali. Warnanya coklat atau hitam atau Coklat. kuning? Coklat ya. Coklat muda. Ah, Keras atau lembek? lembek. Untuk pola aktivitasnya, apakah Teteh beraktivitas berat? Cuma kerja sama biasa beres-beres rumah gitu aja. Berarti tidak terlalu berat ya, aktivitasnya sedang ya. Iya. Olahraganya Teteh dalam seminggu atau sebulan itu ada berapa kali? Olahraga mah jarang. Jarang olahraga. Ya. Ada 3 minggu sekali atau? Ada sih.
Untuk pola istirahatnya tidur malam berapa jam? Ada 6 sampai 7 jam. 6 sampai 7 jam. Tidur siang? Enggak kerja. Enggak. Tidak pernah ya? Karena waktunya kerja ya, Iya. masih waktu kerja. Untuk pola personal hygiene teteh, mandi berapa kali sehari? Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Keramasnya apakah sering? Seminggu bisa 2 kali. Seminggu 2 kali. Untuk ganti celana dalamnya Sehari 2 kali setiap habis mandi. sehari 2 kali aja ya. Nah, Kalau lembab itu teteh ganti celana dalam atau enggak? kalau di tempat kerja mah ya enggak ganti terus. Enggak ganti. Berarti kalau lembab gak diganti ya? Iya. Kalau di rumah baru diganti. Untuk ganti pembalutnya berapa kali sehari? Kalau Bisa lagi mens 3 kali. 3 kali. 3 sampai 4 kali. Itu nunggu penuh dulu sampai nembus ke celana dalam atau sebelum penuh udah diganti? Sebelum penuh udah diganti. Lalu selanjutnya pola kebiasaan sehari-hari teteh ya. Punten, apakah teteh pernah atau sedang merokok? Tidak. Tidak pernah. Minum alkohol? Tidak. Jamu-jamuan? Tidak. Teh atau kopi apakah sering dalam tiap hari? Enggak, jarang-jarang minum tehnya. Kalau kopi enggak suka. Oh, jarang. Seminggu sekali teh atau dalam seminggu bisa 2 kali? Seminggu sekali. Apakah teteh sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu? Tidak ada. Tidak ada. Teteh pernah dengar gak tentang tablet tambah darah atau asam folat? Tidak pernah ya? Iya. Teh, ini kan tadi saya sudah melakukan anamnesa ya, data selanjutnya teteh. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital teteh, lalu antropometri ya. Iya. Saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu. Oh iya, Ya, iya. teh. Bentar ya teh. Iya. Teh, tadi kan saya sudah cuci tangan ya. Sekarang saya mau melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital teh dulu. Dimulai dari tekanan darah ya. Pemeriksaan tensi ya teh. Iya. Punten ya. Tekanan darahnya normal ya teh ya. 110/70 ya. Maaf ya. Sekarang pemeriksaan nadi teteh ya. Nanti saya nadi sekaligus pernapasan ya. Saya ukur selama 1 menit teteh ya.
Nadinya normal ya teh ya, 87 kali per menit. Pernapasannya juga normal ya, 19 kali per menit ya. Sekarang saya mau mengukur suhu dan lingkar lengan atas teteh ya. Punten ya teh. Suhunya normal ya, 36,5 derajat Celcius. Punten, tangan yang sering digunakan tangan apa? Tangan kanan. Di tangan kiri aja ya. Ini ya. Iya. Sampai begini. Sekarang pemisahan antropometri dimulai dari lingkar lengan atas ya teh ya. Ada ini. Nilainya normal ya, 23,6 cm. selanjutnya sekarang pemeriksaan berat badan dan tinggi badan teteh ya. Ayo kita sini. Teh mangga ditimbang dulu berat badannya. Berat badannya 45 kilo ya. Sekarang tinggi badannya sebelah sini dapat ya teh. Tinggi badan teteh 151. Normal ya teh. Ya. Ya mangga. Teh tadi kan sudah melakukan anamnesa, lalu pemeriksaan tanda-tanda vital teteh. Ya, tanda-tanda vital itu hasilnya tekanan darahnya 110/70, nadinya 87 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, pernapasannya 19 kali per menit. Lalu untuk pemeriksaan antropometri teteh, berat badannya 45 kilo, tinggi badannya 151 cm ya. Lalu setelah dihitung IMT hasilnya 19,7 kg per meter kubik. Lalu pemeriksaan lingkar lengan atas teteh hasilnya 23,6 cm. Pemeriksaan itu hasilnya teteh dalam keadaan normal ya. Tidak ada yang lebih hasil pemeriksaannya ataupun kurang dari normal ya. Selanjutnya tadi kan teteh menanyakan apa saja yang perlu disiapkan sebelum menikah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu teh pentingnya atau pengertian konseling pernikahan. Jadi konseling pranikah ya, sebelum menikah itu pendampingan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah ya. Lalu manfaatnya yang pertama dapat mengetahui bagaimana cara memilih pasangan yang tepat dan mengambil keputusan dalam menikah. Yang kedua, pasangan dapat mengetahui cara menyesuaikan diri dan beradaptasi dalam pernikahan ya. Tujuannya konseling ini dilakukan untuk meningkatkan hubungan pranikah sehingga dapat berkembang menjadi pernikahan yang stabil dan memuaskan. Lalu persiapan apa saja sih yang diperlukan? Yang pertama itu persiapan fisik. Nah, tujuan dari persiapan fisik ini untuk mengetahui apakah teteh atau pasangan teteh ada penyakit yang diderita ya teh. Jadi untuk mendeteksi awal penyakit teteh maupun pasangan teteh yang sedang diderita gitu. Tadi kan seperti yang tadi ya, pemeriksaan tanda-tanda vital ya. Itu dari tekanan darah untuk mengetahui teteh punya hipertensi, tekanan darah tinggi ataupun tekanan darah rendah.
lalu suhu nadi respirasinya itu tinggi ataupun rendah. Ya, kalau suhu tinggi artinya demam, kalau tidak berarti artinya kalau suhunya rendah berarti hipotermia. Ya. Lalu selanjutnya pemeriksaan darah rutin. Ya, pemeriksaan darah rutin ini meliputi pemeriksaan hemoglobin, trombosit, leukosit. Ya, Teteh udah pernah dengar belum cara pemeriksaan darah itu gimana? Belum pernah ya? Jadi pemeriksaan darah itu nanti Teteh di puskesmas biasanya diambil darahnya di bagian vena di sini ya, sebanyak 1 cc ataupun 2 cc ya. Lalu dicek kadar hemoglobinnya. Kalau misalkan kadar hemoglobin normal itu 12 sampai 16 gram. Ya, kalau misalkan di bawah itu artinya Teteh mengidap anemia. Ya. Lalu, tadi kan ada pemeriksaan trombosit ya Teh. Nah, pemeriksaan trombosit ini untuk mengetahui apakah Teteh mengalami pembekuan darah atau tidak. Selanjutnya, tadi ada pemeriksaan leukosit. Nah, tujuannya ini untuk mengetahui jumlah sel darah putih Teteh dalam keadaan lebih atau kurang ya Teh. Lalu selanjutnya pemeriksaan darah yang dianjurkan. Yang pertama itu ada golongan darah dan resus ya. Jadi pemeriksaan golongan darah ini penting dilakuin sewaktu-waktu, misalkan Teteh nanti hamil ataupun nanti melahirkan, kan itu perlu donor darah dari orang lain. Jadi golongan darah ini diperlukan untuk mencari donor darah yang sama untuk deteksi dini atau pencegahan awal ya komplikasi dalam kehamilan maupun persalinan ya. Contohnya seperti perdarahan. Pemeriksaan gula darah sewaktu atau GDS. Nah, ini diperlukan untuk memeriksa kandungan gula atau glukosa dalam darah Teteh. Kalau misalkan hasilnya tinggi, berarti Teteh mengidap diabetes ya. Lalu selanjutnya talasemia. Ini merupakan penyakit turunan ya Teh ya. Ini penyakit turunan di mana tubuh kekurangan darah ya. Nah, yang membahayakan organ tubuh dapat menyerang bagian hati dan ginjal. Ya. Selanjutnya ini hepatitis B dan C. Hepatitis B dan C ini virus yang masuk ke dalam tubuh. Ya, biasanya ditandai dengan warna kulit tubuh yang kuning gitu ya. Selanjutnya juga ada pemeriksaan TORCH ya. Toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex. Ya, ini biasanya virus yang ada dalam tubuh. Pemeriksaan darahnya untuk mendeteksi virus TORCH. Ya. Pemeriksaan uji VDRL dalam darah untuk deteksi dini penyakit sifilis atau HIV. Lalu ada pemeriksaan urin. Jadi, pemeriksaan urin ini dilakukan untuk mendeteksi apakah ada gangguan sistemik atau ginjal di dalam tubuh Teteh. Caranya nanti Teteh pipis, lalu kandungan air kencing atau urin tersebut diperiksa ya. Sampai persiapan fisik, apakah Teteh mengerti atau ada yang ditanyakan? Sudah mengerti. Sudah mengerti ya. Selanjutnya yaitu persiapan mental ya. Nah, Teteh sebelum menikah dianjurkan untuk mengenal karakter diri Teteh dan pasangan ya. Cara mengelola emosinya itu seperti bagaimana meledak-ledak atau dengan kepala dingin. Jadi dianjurkan sebelum menikah itu bisa mengelola emosi dalam menghadapi suatu konflik atau masalah ya.
Lalu selanjutnya persiapan gizi. Persiapan gizi ini disarankan karena sangat penting ya. Yang pertama, makan minimal 3 kali sehari dengan gizi seimbang. Ya, makanan gizi seimbang itu yang pertama ada karbohidrat, bisa ditemukan di nasi atau roti ya. Makanan yang tinggi protein dan energi, daging ayam, telur ya. Lalu tinggi zat besi, sayur, bayam atau brokoli. Tinggi vitamin bisa ditemukan di buah-buahan, jeruk, apel, pisang ya. Kenapa diperlukan ini? Karena untuk menghindari dari kekurangan energi kronis ya. Jadi berat badan Teteh dan tinggi badannya setelah dihitung IMT itu kurang dari 18,5 dan lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 cm. itu artinya Teteh menderita kek ya kalau misalkan begitu. Nah, selain makanan juga minum air putih 2 liter per hari minimalnya ya. Lalu Teteh udah tahu belum apa itu anemia? Nah, tadi kan kayak kondisi tubuh kekurangan energi kronis ya, karena berat badan dan tinggi badannya setelah dihitung hasil IMT tidak sesuai. Kalau misalkan anemia itu kondisi darah dalam tubuh Teteh itu kurang kadar hemoglobinnya. Nih, kondisi di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin kurang dari normal ya, atau turunnya kadar sel darah merah dalam darah. Nah, normalnya itu 12 sampai 16 gram. Ya, kalau misalkan kurang dari ini berarti Teteh anemia. Biasanya anemia ditandai dengan lesu, lemah, letih, lelah, ya, pusing, berkunang-kunang, ya. Lalu di kukunya juga pucat, ya. Cara mencegah anemia dengan konsumsi makanan tinggi zat besi seperti daging merah, hati ayam, seafood, tempe, sayur bayam, atau brokoli. Bisa juga dengan pemberian tablet tambah darah Teh. Biasanya pada remaja wanita itu diberikan tablet tambah darah dengan aturan minumnya 1 minggu sekali, diminum malam hari sesudah makan. Kalau misalkan remaja tersebut sedang haid, aturan minumnya pada saat haid itu Teh diminum 1 hari sekali, teratur sesudah makan di malam hari sampai haid itu selesai. Di sini ada status imunisasi Teteh atau tetanus toksoid. Teteh sudah disuntik belum? Belum, dari KUA sih ngajurin nggak suntik tetanus ya. Iya. Jadi dari KUA dianjurkan untuk imunisasi Teteh, tapi belum pernah berarti ya. Jadi imunisasi Teteh ini sudah ada Teh sejak tahun 1986. Imunisasi Teteh ini untuk menghindari atau mencegah tubuh dari infeksi bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini banyak ditemukan di sekitar kita Teh, seperti di tanah, debu, hewan, tinja manusia, atau permukaan benda-benda berkarat. Infeksi dari bakteri ini dapat menyebabkan kerusakan pada sistem syaraf. Dan bakteri ini menginfeksi seseorang melalui luka terbuka. Nah, kenapa sih ini sangat diperlukan untuk caten atau calon pengantin? Karena kan nanti pada malam pertama atau pada saat berhubungan seks pertama kali kan otomatis selaput darah atau himen Teteh nanti kan luka gitu ya. Nah,
ketika luka ini dikhawatirkan akan menyebabkan masuknya virus yang tadi atau bakteri yang tadi. Atau bisa juga nih pada saat nanti misalkan teteh rencana untuk melahirkannya di Paraji. Nah, Paraji itu kan tidak menggunakan alat-alat yang steril ya. Bisa saja alatnya itu berkarat. Nah, dari alat yang berkarat itu bisa menyebabkan terkenanya tetanus. Cara pemberian imunisasi teteh ini nanti disuntik teh lengan kiri teteh di bagian otot deltoidnya dengan dosis 0,5 cc. Disuntik secara intramuskular. Nah, efek sampingnya dapat menyebabkan merah atau kebiruan, lalu bengkak, nyeri, atau juga rasa pegal di area bekas penyuntikan. Teteh nggak perlu khawatir ya kalau ada efek samping tersebut, karena bisa ditangani dengan cara dikompres bagian area bekas penyuntikannya itu dengan air hangat. Lalu untuk membentuk kekebalan tubuh secara utuh atau maksimal, imunisasi teteh ini harus diberikan secara 5 kali teh. Jadi imunisasi teteh yang pertama dilakukan 4 minggu sebelum teteh menikah ya. Lalu teteh kedua diberikan 4 minggu setelah teteh pertama. Nah, itu lama perlindungannya 3 tahun. Selanjutnya, teteh ketiga diberikan 6 bulan setelah teteh kedua. Lama perlindungannya 5 tahun. Teteh keempat diberikan 1 tahun setelah teteh ketiga dengan lama perlindungan 10 tahun. Teteh kelima diberikan 1 tahun setelah teteh keempat. Lama perlindungannya 25 tahun. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham ya? Selanjutnya ada lagi teh. Tadi kan pola istirahat teteh tidur malamnya 6-7 jam saja. Nah, alangkah baiknya tidurnya itu malam minimal 8 jam per hari ya. Karena kan teteh nggak tidur siang karena kerja ya. Jadi pola tidur malamnya minimal 8 jam hari ya. Kalau misalkan teteh sedang libur, diusahakan untuk tidur siang ya. Minimal 1 jam tidur siangnya. Lalu pola aktivitas. Tadi kan teteh jarang berolahraga ya. Hanya 3 minggu sekali. Nah, dianjurkan pola olahraganya itu diperbaiki 1 minggu sekali. Jadi biar tubuh teteh bugar ya, lemak-lemak yang harus hilang dalam tubuh itu langsung hilang ya. Ada yang mau ditanyakan teh? Tidak. Paham ya berarti. Selanjutnya menjaga kebersihan organ reproduksi teteh. Persiapannya harus dilakukan. Yang pertama, sebaiknya pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Tadi udah benar berarti teteh ya. 2 kali sehari ketika mandi pagi dan mandi sore ya. Selanjutnya, tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non sintetik. Teteh pakaian dalamnya ketat gak? Enggak ya. Pakai celana dalam yang berbahan katun ya teh, selain nyaman dipakai juga menyerap keringat teh. Nah, membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang ya dengan menggunakan air bersih. Dari depan ke belakang di sini maksudnya dari bagian vagina teteh ke anus ya. Jangan dari anus ke vagina. Nanti kotoran yang dari anus malah masuk ke bagian vagina teteh. Ya, cara membilas dengan yang baik dan benar. Dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Ya, teteh udah mengeringkan. Ya, sudah pakai tisu ya. Ya. Jadi pakailah handuk yang bersih, kering, tidak lembab atau bau.
Nah, ada lagi teh. Yang pertama, tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina ataupun sabun antiseptik lain, Dettol kayak gitu. Teteh pernah nggak pakai cairan antiseptik? Nggak pernah ya. Nah, lalu jangan memakai pembalut tipis dalam waktu lama, ya, karena kan dikhawatirkan nanti darahnya melebar atau bocor ke sana dalam, ya. Selanjutnya, pergunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air. Kan tadi teteh hanya sekitar 3 sampai 4 kali ya dalam ganti pembalut. Harusnya itu 4 jam sekali ya teh ya. Jadi biar kuman-kuman yang ada di pembalut itu langsung tidak mengendap di dalam vagina teteh ya. Jadi langsung diganti pembalut bersih lagi ya. Lalu bagi teteh punten kan tadi nggak keputihan berarti bagus ya kalau misalkan teteh tiba-tiba ada keputihan ya, keputihan yang berwarna kuning terus kehijauan berbau amis atau busuk, nah itu lebih baik langsung memeriksakan diri ke petugas kesehatan ya. Kalau keputihan normal itu kan warnanya bening ataupun kekuning-kuningan sedikit ya, dan itu tidak berbau ya. Selanjutnya, teteh harus waspada terhadap tindak kekerasan. Teteh harus mengenal dulu karakter pasangannya ringan tangan atau enggak ya. Jadi dalam menyelesaikan suatu masalah itu pasangan teteh atau tetehnya itu gimana karakternya ya. Kekerasan itu banyak teh macam-macamnya. Yang pertama ada kekerasan fisik, contohnya menampar, menendang, memukul ya. Lalu ada kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini contohnya menghina teteh ataupun melontarkan kata-kata kasar ya. Lalu ada lagi kekerasan seksual, contohnya misalkan teteh lagi sedang head tapi dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Nah itu harus berani ditolak ya, karena bahaya bagi tubuh teteh ya. Lalu selanjutnya juga ada penelantaran, misalkan teteh gak dikasih nafkah ya, contohnya kayak gitu. Lalu eksploitasi atau perbudakan ya kayak gitu, atau perbudakan atau pemerasan kayak gitu ya. Kalau misalkan teteh dalam amit-amit ini Maya, dalam nanti pernikahan ada kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran atau eksploitasi, langkah pertama yang harus teteh lakuin itu diskusi dulu dengan pasangan, cari solusi yang terbaik ya, agar kebiasaan buruk ini dalam menyelesaikan suatu konflik dapat dihindari ya. Kalau misalkan dengan pasangan tidak dapat diselesaikan kekerasan ini, kebiasaan buruk, teteh langkah baiknya diskusikan dengan keluarga. Tetapi jika misalkan tidak ada perubahan juga, teteh harus lapor ke pihak berwajib ya, melakukan visum, misalkan visum lukanya ya, visum ke polisi, lalu buat laporan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi teteh jangan takut ya kalau misalkan mengalami kekerasan seperti ini, karena banyak lembaga yang melindungi teteh, lembaga perempuan di Indonesia, lalu polisi juga ya, keluarga teteh juga ya. Sampai sini ada yang mau teteh tanyakan? Tidak ada. Jadi cukup jelas ya? Ya jelas. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. Ibaratnya pihak laki-laki itu lebih dominan ya di dalam rumah tangga ya. Yang pertama itu misalkan laki-laki harus bekerja, perempuannya tidak boleh bekerja. Lalu lelaki itu memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, sedangkan perempuan
tidak boleh mengambil peran penting tersebut dalam pengambilan keputusan. Lalu ada pelabelan, ya. Jadi laki-laki penting sebagai imam keluarga kayak gitu. Perempuan tidak diutamakan, jadi lebih diutamakan pihak laki-laki. Selanjutnya di sini ada stereotip ya, atau pelabelan kepada perempuan atau laki-laki tadi ya, yang misalnya laki-laki kuat, perempuan lemah ya, lalu perempuan emosional, laki-laki rasional. Jadi laki-laki lebih tenang sedangkan perempuan lebih labil kayak gitu. Lalu selanjutnya subordinasi, yang diutamakan itu laki-laki terlebih dahulu, perempuannya enggak. Jadi contohnya pengambilan keputusan ya. Misalkan ada suatu masalah, anak mau sekolah di mana nih? Nah, laki-laki yang berhak menentukan keputusan. Sedangkan kan itu harusnya keputusan bersama ya. Lalu selanjutnya marginalisasi, yaitu perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting. Jadi ibaratnya ya udah perempuan ibu rumah tangga aja, nggak usah ikut campur urusan keputusan dalam pengambilan suara di keluarga ya. Lalu selanjutnya beban ganda, beban kerja perempuan lebih lama dan lebih banyak. Misalkan perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah keluarga. Nah itu tidak boleh juga ya, takutnya tetehnya kecapean. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas Teh? Sudah cukup jelas ya. Nah Teh, ini saya berikan ya tablet penambah darah ya, diminum 1 minggu sekali di malam hari sudah makan ya. Efek sampingnya ini teteh bisa mengalami mual, terus nanti fesesnya berwarna hitam. Itu jangan khawatir ya, karena hal tersebut tidak berlangsung lama. Ini makanya dianjurkan minum malam biar efek mualnya bisa langsung hilang ya. Nanti juga jangan khawatir fesesnya berwarna hitam ya, karena itu kandungan zat besi dari vitamin ini yang harus dikeluarkan oleh tubuh sisa-sisanya ya. Lalu cara minum tablet FE ini baiknya dibarengi dengan jeruk yang mengandung vitamin C tinggi ya. Tidak boleh dibarengi dengan susu atau kopi atau teh ya. Kalau misalkan teteh habis minum susu itu harus dijarakin 2 jam baru minum vitamin ini ya. Apakah teteh mengerti? Sudah mengerti. Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak Ada ya. Teh nanti untuk imunisasi tetehnya itu tanggal 28 Mei ya 2023. Boleh di jam sekarang ya, seperti jam 9-an atau jam 11 boleh. Tapi teteh harus makan dulu sebelum ke sini ya. Harus sarapan dulu, tidak boleh dengan perut kosong ya. Sekalian nanti ya sama calon teteh sininya buat dicek lab sekaligus edukasi. Semoga sehat selalu ya Teh. ya.